Di momen khusus Thanksgiving ini, kita mau bersyukur bersama untuk apa yang sudah, sedang, dan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pujian pertama berjudul Cukup Bagiku, karya Dan Scote. Diinspirasi oleh doa penyerahan oleh Ignatius dari Loyola. Ignatius dikenal dengan kesetiaannya kepada Tuhan yang diwujudkan dalam komitmen melayani secara total. Sebelum mengikut Tuhan, ia hidup sebagai seorang tentara yang mencari ketenaran, angkuh karena kekuatan dan jabatannya, hingga tiba waktunya ia mengalami kecelakaan dan harus menjalani operasi besar. Disinilah titik balik Ignatius, beralih dari pengandalan kekuatan diri sendiri kepada penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Ia hidup bergaul dengan Tuhan melalui pembacaan kitab dan perenungannya. Kini kita mengenangnya yang menginspirasi dalam disiplin rohaninya. Cukup Bagiku diterjemahkan oleh Pendeta Yoas Adi Prasetya dari judul asli These Alone Are Enough. Hati serta hasaku
ujung hariku, semua jadi hitung dan merdu. Ini ya Tuhan yang ku perlukan, cukup cinta dan rahmat-Mu, cukup cinta dan rahmat-Mu, Shalom, apa kabar keluarga Gejayan dimanapun saudara berada? Tetap teguh dalam pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan kita mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan persembahan kita, mempersiapkan dengan berpakaian yang rapi. Kita duduk tenang bersama dengan keluarga hingga ibadah selesai. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini kami mohon perhatian pada Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa ibadah minggu ini pada tanggal 7 Juni 2020 dilaksanakan secara daring atau online mulai pukul 8 pagi dan juga dapat didengar di Radio Petra pukul 12 siang nanti. Yang kedua, mulai bulan Juni 2020, semua aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan yang ada sebelum masa pandemik dilakukan, sesuai hari masing-masing kegiatan tersebut secara online. Namun waktunya dapat disesuaikan. Adapun kegiatan persekutuan maupun pembinaan seperti yang tertera di slide berikut ini. Persekutuan dewasa muda akan mulai jam 6 sore setiap hari Senin, kemudian juga ada SOD, SOC setiap Selasa ke-1, ke-3, dan ke-4, doa malam setiap Selasa ke-2, Kul Kompas setiap Selasa ke-4. Begitu juga dengan doa pagi diganti dari menjadi doa sore setiap hari Rabu jam 4 sore. Kemudian persekutuan wilayah kita akan mengadakan setiap hari Kamis ke-2 dan ke-4. Kemudian juga persekutuan pemuda hari Jumat jam 6 sore. Persekutuan remaja setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah anak setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Yang ketiga, program Sapa Sahabat mulai bulan Juni diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7 malam untuk Sapa Sahabat Anak. Yang keempat, tim doa memanggil Bapak Ibu Saudara jemaat untuk beribadah di dalam ibadah doa malam secara virtual yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Tema doa malam kita adalah doa kita sejalan dengan rencana Allah. Pelayan firman Pendeta Paulus Lee. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersekutu dan dalam doa malam, bisa menghubungi Saudara Agung dengan nomor telepon 0813 2761 8710 untuk mendapatkan undangan atau link Zoom-nya. Yang kelima, pada hari ini kita akan memberikan persembahan Thanksgiving. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui cara sebagai berikut.
Layanan klinik sementara masih belum dilayankan. Yang ketujuh, GKI Gejayan membuka program Gejayan Tetulung, merupakan satu program yang diangkat dari realitas keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas di dalam bentuk pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, yang baru akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Yang kedelapan, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi, bisa menghubungi Saudara Isaul dengan nomor telepon 0857 0435 6779. Kantor gereja tetap buka sesuai dengan jam kerja yang tertera di dalam Warta Jemaat. Begitu juga Garden of Prayer tetap dibuka untuk jemaat bisa berdoa di sana sesuai dengan jam kerja kantor gereja. Yang ke-10, Majelis Jemaat menyerukan gerakan doa dan puasa untuk kondisi saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, memelihara, dan menyertai kita semuanya, sehingga keluarga tetap sehat, dan kita tetap dapat beribadah dengan baik, serta penyebaran COVID-19 dapat dihentikan di seluruh dunia. Yang sakit, yang terpapar virus dapat dipulihkan, serta keadaan masyarakat, bangsa, negara, dan dunia dapat dipulihkan kembali. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah dengan tema Bersyukurlah dan jadilah kabar baik bagi dunia, dengan pelayan firman Pendeta Paulus Lee. Bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh. Subronto Kusumo Atmojo adalah pribadi yang berdedikasi dengan talenta musiknya, sekalipun perjalanan hidupnya tidak mudah. Ya, ia pernah menjadi tahanan politik dan diasingkan. Ia menderita tumor paru-paru, tetapi ia tetap memimpin pelayanan paduan suara beberapa hari sebelum kematiannya. Dari banyak lagu gereja yang diciptakannya, kita akan menyanyikannya. Kidung Jemaat 1. Haleluya, pujilah. Biarlah hati kita datang dengan pujian kepada Tuhan yang mengundang kita dalam ibadah syukur ini.
Mari jemaat, kita mengawali kebaktian Thanksgiving kita ini dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Allah yang mengenal hati kita. Kami mengaku di hadapan Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami, dan Tuhan mengampuni kesalahan kami. Amin. Mari jemaat, dengan bangkit berdiri kita hendak menerima berita anugerah yang dibacakan dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, syukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, berulang kali kita terjatuh, tapi tidak pernah dibiarkan. Kejatuhan yang paling dalam adalah dosa. Dan untuk itu pun kita tidak dibiarkan, kita diangkat dan kita diselamatkan. Hanya padamu
Mari jemaat, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hidup kami setiap hari merasakan kedahsyatan kasih Tuhan. Karena itu ya Allah, kami ingin membaca firman. Kami ingin bertumbuh di dalam sabdamu. Kami ingin terus menjadi berkat buat sekeliling kami. Tolonglah kami yang lemah juga hamba-Mu ini, supaya dalam kelemahan kami dimampukan untuk belajar dan memahami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai dengan 19. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 10 sampai dengan 19. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya roti pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku, beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dari susu induknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 95. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bagi Dia gunung batu keselamatan kita. Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur, dan bersorak baginya dengan bermazmur. Pada hari ini jika kau dengar suaranya,
Injil menurut kesaksian Lukas, pasal 4, ayat 18 sampai dengan 27. Injil menurut kesaksian Lukas, pasal 4, ayat 18 sampai dengan 27. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada mereka. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya." Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Mari kita tetap bersemangat di saat dan di masa seperti ini. Ada seorang ibu, dia bersaksi pada teman-temannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Kenapa saudara? Dia bersaksi. Karena pada waktu lampu padam di rumahnya, dia mencari lilin, seperti biasa dia taruh di sebuah rak dan laci. Dia udah hafal tempat itu, dia mencoba walaupun gelap mencari lilin. Dan ketika dia mencari lilin itu, dia yang juga menemukan sesuatu yang tidak dia duga, yaitu uang. Dia lihat 10.000 rupiah. Oh, dia menangis dah. Bersyukur luar biasa kepada Tuhan untuk 10.000 dapatkan dengan tidak sengaja itu. Kenapa? Karena malam itu dia sedang bergumul untuk makanan untuk anaknya. Mereka betul-betul malam itu tidak punya makanan untuk dimakan. Dan dia mensyukuri yang 10.000 itu tanda Allah hadir, tanda kebaikan Allah dalam hidupnya. Dia menceritakan kebaikan Allah itu pada teman-temannya. Dia bersaksi akan kasih Allah. Dia betul-betul mensyukuri yang 10.000 itu. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin sebagian di antara kita mulai bertanya-tanya. Kok aneh ya? Uang 10.000 aja kok bisa gembira. Cuma 10.000 kok bersyukur. Bukankah ibu itu setelah 10.000 itu besoknya masih miskin dan masih di dalam kesulitan. Masalahnya tidak lalu selesai dengan 10.000. Lain kalau malam itu dia dapat 10 juta.
Tapi sudah dikasih Tuhan. Ini yang membedakan orang yang tahu bersyukur dengan tidak tahu bersyukur. Si ibu ini walaupun dia menemukan hanya 10.000. Dan persoalannya besok dan lusa mungkin tidak akan selesai dengan 10.000 itu. Tetapi dia melihat tanda kehadiran Allah dari yang 10.000 itu. Maka dia bersemangat. Kalau hari ini Allah hadir, esok, lusa, selanjutnya Allah pun akan hadir dalam hidupku. Saudara, untuk bisa bersyukur memang butuh sikap yang nyata dalam hidup ini. Dan dikasih Tuhan, salah satu sikap nyata yang kita baca tadi dari Keluaran 23 ayat 10 sampai 13 adalah kita diminta bisa mengendalikan waktu. Saya yakin saudara semua punya waktu. Waktu ini tinggal kita mau isi dengan apa. Tapi kita diajarkan dengan waktu bukan sekadar mengisi waktu, tapi mengendalikan waktu, mengendalikan hidup, mengendalikan keinginan, mengendalikan nafsu, mengendalikan ambisi untuk bisa bersyukur. Mari kita lihat sebentar apa yang ditulis di dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 13. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja. Wah, tinggalkan begitu saja. Rugi dong. Tapi lihat. Supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan dari yang kita tinggalkan itu. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Oh, sudah dikasih Tuhan. Ini sebuah saran yang luar biasa untuk kita bisa bersyukur. Kita diminta mengendalikan diri. Mengendalikan nafsu, keinginan, ambisi. Pak, mau kaya boleh enggak orang Kristen? Boleh. Mau kaya, mau beli kebun anggur? Boleh. Mau memiliki kebun zaitun? Boleh. Mau memiliki ini dan itu? Boleh. Tapi ingat, jangan 100% waktu hanya untuk memikirkan diri sendiri. Mari ada waktunya juga, waktu-waktu kita stop memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain. Supaya hari kita penuh dengan syukur dan rasa syukur itu membawa kebahagiaan saudara. Yang pertama adalah stop pikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain. Biarkan orang miskin bisa makan dari apa yang kita tinggalkan, yang tercecer, yang dengan sengaja kita sisihkan. 6 tahun bekerja, tahun yang ke-7, tahun Sabat bagi dunia. Bahkan untuk alam, supaya alam ini juga rehat, supaya hutan itu kembali memiliki ekosistem yang sehat, supaya binatang hutan punya makanan dan minuman yang sehat, karena terjadi pemulihan kembali. Dan dikasih Tuhan, kalau kita berinvestasi dengan kebun anggur dan kebun zaitun boleh. Tapi ingat, jangan 100% hanya mikirin diri sendiri. Rasa syukur kita tidak pernah nikmat kalau hanya untuk diri sendiri. Malah di ayat yang ke-12 kita diajak untuk beristirahat. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja. Dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Kita perlu istirahat. Gak cuma kita, lembu kita perlu istirahat. Binatang-binatang yang selama ini mensupport kehidupan kita perlu istirahat. Bahkan orang-orang yang bekerja pada kita. Orang asing yang menjadi buruh, karyawan, menjadi pekerja di kebun zaitun, di kebun anggur, bisa istirahat. Dan istirahat itu akan memulihkan bukan cuma tenaga, kesegaran, tapi kesempatan juga pada hari yang ke-7 memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dan yang menarik ayat yang ke-13 saudara. Saya bilang ini ayat misteri. Kenapa ayat misteri? Karena ayat 13 ini ditaruh setelah ayat 10, 11, dan 12. Setelah bicara tentang pengendalian diri dan waktu dan mengingat orang lain dan soal istirahat,
supaya alam istirahat, supaya hidup kita juga istirahat. Mau bersyukur, ingat istirahat. Tapi lalu ada ayat 13. Wah, ini saya bilang ayat misteri. Bukan karena angkanya 13, saudara, maka misteri. Tetapi karena dikatakan demikian. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Saudara, nanti kita akan bahas lebih lanjut ayat misteri ini. Ayat yang menjadi fondasi kehidupan kita. Sebelum sampai ke sana, saudara, mari kita simpulkan pembicaraan kita. Mau bersyukur, mau hidup kita penuh dengan rasa syukur. Bagaimana rasa syukur itu tumbuh? Kalau kita sadar, kita bisa menjadi bahagia, menjadi berkat bagi dunia, bagi alam, bagi binatang, bagi hutan, bagi sekeliling kita. Karena itu mari kita atur waktu kita, irama hidup kita. Boleh ngotot kerja, tapi tahu istirahat. Boleh memikirkan diri, tetapi ingat pikirkan orang lain juga. Boleh berinvestasi, tapi ingat orang lain juga. Oh saudara, saya terkesan sekali ketemu dengan seorang pengusaha. Dia sharing begini. Kontak-kontak by telepon, dia cerita apa yang dia sedang kerjakan. Dia bilang begini, Pak, saya hari-hari ini, bulan-bulan ini, dan mungkin bulan-bulan ke depan, saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena setelah sekian puluh tahun saya bekerja, inilah saatnya saya bekerja bagi karyawan saya. Dulu, sekian puluh tahun mereka bekerja bagi saya. Tetapi hari-hari ini saya bekerja bagi mereka. Karena saya tidak dapat keuntungan dengan situasi pandemi seperti ini. Bahkan saya harus mengeluarkan tabungan, deposito, segala sesuatu. Saya harus berjuang untuk bisa survive. Tapi saya senang, Pak. Kenapa? Saatnya lah saya sekarang bekerja untuk menghidupi mereka. Supaya keluarga mereka tetap makan. Supaya keluarga mereka tetap hidup. Supaya mereka tetap survive. Ini bentuk terima kasih saya. Dulu mereka bekerja untuk saya. Sekarang saya bekerja untuk mereka. Ini luar biasa. Apakah saudara dan saya bisa bersyukur di tengah pandemi ini? Ketika kita melakukan sesuatu, ada saatnya kita memikirkan orang lain yang lebih lemah dari kita. Orang yang kurang beruntung dibanding kita, yang hari ini tidak punya kekuatan, apalagi di tengah pandemi ini. Saudara dan saya diberi investasi. Mau bersyukur, seni investasi. Jangan cuma investasi bentuk materi, ladang, kebun yang menghasilkan, tapi investasi waktu, sosial, bersosialisasi. Oh, dan dikasih Tuhan, saya senang sekali mendengar beberapa pengusaha rajin turun ke jalan membagikan nasi bungkus. Wow, inilah saatnya menikmati waktu istirahat, waktu peduli pada yang lemah, pada dunia sekeliling kita. Jadi, bagaimana supaya bersyukur itu meluap-luap di hati kita? Mulai dengan belajar menjadi berkat bagi sesama. Saudara, kenapa ini penting? Karena pada umumnya orang tidak bisa bersyukur, saudara. Kalau kita melihat cerita Lukas 4 ayat 18-27 tadi, ketika Yesus berkhotbah dan khotbahnya begitu indah karena dia membaca dari Yesaya. Dia membaca indah sekali. Orang-orang kagum. Tapi sayang, saudara, kegaguman mereka itu seperti penonton yang negatif atau penonton yang kurang baik. Saya membedakan ada dua model penonton. Penonton yang baik dan penonton yang kurang baik. Penonton yang kurang baik itu seperti penonton yang sepak bola. Kalau pemainnya itu membawa bola baik, dia akan memberi support. Begitu pemain itu gagal menendang bola, sorakan berubah jadi wah, kasihan sekali. Orang sekaliber Lionel Messi yang begitu hebat di Barcelona itu, wah bola, wah begitu gol, wah dia dilulukan seperti pahlawan. Begitu gagal menendang gol, dia dihujat, dia dikata-katain seperti seorang pecundang. Ini mental penonton yang kurang baik. Apa? Reaktif. Mudi.
mudah berganti perasaan. Sebentar, sebentar lagi nangis, sebentar lagi marah. Gitu. Seperti yang melihat Yesus membaca Yesaya. Mendengarkan khotbah Yesus, awalnya kagum. Wah, bagus ya, Roh Allah padaku, Roh Allah mengurapi aku. Oh, untuk memberitakan kabar keselamatan. Tahun rahmat Allah sudah datang. Wah, indah banget khotbahnya Yesus. Kagum, tapi cuma seumur jagung, segera menjadi kecewa. Loh, ini kan anaknya Yusuf. Ini kan orang biasa. Mulai kecewa. Di ayat 28 mulai marah. Karena Yesus berkata bahwa kasih Allah bukan cuma buat orang Israel. Naaman orang Syria itu menderita kusta. Dan justru Naaman yang kusta itu yang disembuhkan oleh Tuhan. Bukan orang kusta-kusta lain yang ada di Israel. Elia di tengah keadaan krisis, kelaparan, kekeringan 3,5 tahun di Israel. Siapa yang dikasih makan oleh Allah melalui burung gagak dan melalui itu Elia. Dan satu mujizat dilakukan dilakukan Tuhan yang diberitakan oleh Elia kepada seorang janda Sarfat, janda orang Sidon. Bayangin saudara. Tuhan ternyata mengasihi bangsa-bangsa lain. Melakukan karya yang nyata pada bangsa lain. Segera marah para penonton. Saya bilang penonton karena mereka melihat Yesus bukan untuk mengamini firman. Seperti saat ini. Saya tahu sebagian mendengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh dan mengamini firman. Saya anggap itu jemaat yang sungguh mendengar firman. Tapi juga ada jemaat seperti penonton tadi. Penonton yang kurang baik. Yang cuma sekedar nonton kebaktian online. Tidak ada amin di dalam dirinya. Tidak mengamini, tidak menghayati, tidak menyatakan ya Tuhan akan kudengar, akan kulakukan. Nah ini seperti waktu Yesus membaca Yesaya. Para penontonnya marah. Lalu Yesusnya diseret, dibawa ke puncak tebing gunung, mau dilemparkan. Dengan kata lain mau dibunuh. Untung Tuhan Yesus lewat. Dan dikasih Tuhan. Kita seringkali punya mental seperti penonton yang kurang baik. Cepat melupakan apa yang baik. Karya Allah yang baik, kasih Allah, kebaikan Allah. Cepat kita lupa. Kebaikan pasangan kita, kebaikan orang lain, suka lupa. Kita cepat ikut-ikutan menghujat orang, suka ikut-ikutan gaya hidup orang. Hidup kita seringkali tidak mendalam. Tidak mengerti firman. Karena itu selalu orang demikian selalu merasa tidak pernah cukup, kurang. Sudah punya kebun anggur, punya kebun zaitun, kurang. Sudah 6 tahun menggarap, kurang. Tahun ke-7 kerja lagi, gak peduli orang lain. Selalu tidak pernah rasa cukup. Kalau bekerja tanpa rasa cukup, kita lalu lupa istirahat. Dan mulai timbul masalah kesehatan, masalah dengan keluarga, hubungan dengan orang lain ketika kita hanya memerhati sendiri. Saudara mau menikmati hidup penuh syukur, harus ada rasa cukup. Jangan cuma gembira sesaat. Jadi pertanyaan saya, apakah hari ini saudara bisa bersyukur? Apakah hari ini saudara bisa menikmati kegembiraan setiap waktu? Entah sedang dilimpahi berkah atau ketika sedang hidup sederhana seperti hari-hari ini. Saudara, mari kita belajar yang kedua. Bagaimana kita menikmati berkat Tuhan? Saya ajak saudara untuk melihat meja ini. Saya membawa meja. Menikmati berkat Tuhan itu seperti menikmati meja makan ini, saudara. Meja makan ini, saudara bisa melihatnya. Saya membawa makanan-makanan. Ya. Nah, saudara pasti pagi ini sudah makan bukan? Nah, mari kita lihat saudara, bagaimana kita menikmati berkat Tuhan. Yang kedua saudara, kalau kita mau menikmati berkat Tuhan itu seperti kita ada di tengah meja makan ini. Kita harus tahu seni menikmatinya.
Kalau saudara memiliki ikan, saya sengaja sediakan ikan-ikan. Waduh, ini ikannya durinya banyak, tapi enak bergizi. Saudara, kalau kita mau menikmati ikan, saudara, apa yang harus kita lakukan? Menikmati ikan? Seperti menikmati pisang, langsung diambil dan dimakan. Wah, kita kena durinya. Menikmati ikan harus tahu seninya. Seni menikmati ikan adalah saudara harus mengambil hati-hati, ambil dagingnya dan jangan sampai mengambil tulangnya atau durinya. Wah, ini ada durinya. Durinya. Hati-hati. Nah, saudara, seni makan ikan adalah ketika ikan itu kita ambil dagingnya, jangan cepet-cepet dimakan. Wah, kalau orang langsung makan, plak. Wah, kita nggak menikmati enaknya. Kita harus coba dikit-dikit dagingnya. Kita harus hayati betul. Kita amati. Wow, sedap ya. Gurih. Agak pedas karena ada sambelnya dikit. Segar. Luar biasa ikan ini. Bentuknya, teksturnya. Manis. Ada asinnya dikit. Yang jelas ikan ini luar biasa, saudara. Bergizi. Saudara, bagaimana kita bersyukur dan menikmati hidup? Seperti menikmati ikan ini. Yang pertama, saudara, ambil hati-hati. Ambil dagingnya. Dan tulangnya bagaimana? Kalau kita menemukan tulang, apa yang harus kita lakukan, saudara? Segera, biarkan masuk ke dalam sampah kita. Biar tulangnya masuk ke sampah. Jangan sampai tulangnya kita makan. Wah, punya masalah kita. Jadi seni bersyukur dan menikmati hidup adalah seperti kita makan ikan ini. Ambil dagingnya dan buang tulangnya. Dan dikasih Tuhan. Saudara, saya punya banyak berkat seperti di meja ini ada banyak makanan. Demikian juga Tuhan memberi kita pekerjaan. Tuhan memberi kita keluarga. Tuhan memberi kita tubuh ini. Tapi ingat, pekerjaan juga harus diperlakukan sama seperti kita makan ikan. Ambil dagingnya, apa yang baik. Dan jangan makan durinya. Dalam pekerjaan, esensi pekerjaan dagingnya supaya kita bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan. Tapi ada daging, ada duri juga kadang-kadang di tengah pekerjaan. Hubungan dengan orang lain yang mungkin kurang mesra. Sikap supplier, kompetitor, bahkan mungkin orang-orang cantik di sekeliling tempat kerja kita, orang-orang tampan di sekeliling tempat kerja kita. Hati-hati, jangan ikut dimakan. Biarkan itu seperti duri yang jatahnya di tempat sampah itu. Yang masuk ke mulut kita. Yang manis, yang sehat, yang bergizi. Pak, taunya bagaimana Pak? Kalau dalam kehidupan membedakan mana yang bergizi, mana duri yang harus dibuang. Ya, pakai sendok dan garpu ini untuk memisahkan daging dengan tulang. Pakai sendok dan garpu. Apa sendok garpu kehidupan ini? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi paham mana yang perlu dimakan, mana yang harusnya dibuang. Karena itu jangan lupakan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan saya taruh di sini. Dialah akan menyediakan bagi kita alat-alat untuk membedakan mana yang baik, mana yang berguna, mana yang bijaksana, dan mana yang mestinya masuk dalam sampah. Pertanyaan saya, sudahkah Anda hidup bijaksana sesuai firman? Sehingga Anda tahu ini dagingnya. Saudara, banyak berkat. Misalnya rekreasi. Waduh, saya udah berapa kali bertemu orang rekreasi harusnya gembira kan? Tapi hasilnya apa? Ribut, bertengkar. Kenapa? Karena rekreasi selain menyenangkan juga ada durinya. Capek.
Mungkin tidak cocok dengan tempat yang diharapkan, mengeluarkan biaya banyak, ada banyak masalah ketika rekreasi. Orang yang tidak tahu bersyukur, sekalipun dia berekreasi, dia kalau tidak tahu bersyukur, rekreasi ya tidak nikmat. Seperti makan ikan kena durinya, waduh, gak enak. Kalau rekreasi tidak ada hati yang penuh syukur, ya rekreasi jadi gak nikmat. Selama rekreasi bertengkar dengan keluarganya, dengan orang lain, dengan pemandu rekreasi, dengan banyak masalah terjadi. Karena kita tidak tahu membedakan daging dan duri. Mari saudara, dalam segala hal kita belajar membedakan daging dan duri. Termasuk dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dengan suami atau istri kita. Oh sudah dikasih Tuhan, namanya manusia, suami dan istri kita itu punya banyak kelebihan, tapi juga pasti manusia punya banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan pasangan kita, saya bayangkan seperti duri di dalam ikan ini. Durinya diapakan? Kelemahan pasangan kita, kesalahannya, kegagalannya, buang dalam sampah. Segala kelebihannya diapakan? Kita nikmati. Wah, aku bersyukur punya suami. Tiap pagi selalu menyediakan teh hangat buat saya. Nggak pernah lupa, Pak. Tiap pagi ketika saya sedang capek, Ma, minum dulu tehnya hangat-hangat. Wah, Pak, luar biasa. Apa yang baik dari pasangan kita, kita ingat, kita nikmati. Saya bersyukur punya pasangan yang baik. Bagaimana dengan kelemahannya, kekurangannya? Buang dalam sampah. Jangan diingat-ingat. Maukah saudara dan saya juga melihat suami kita juga cara yang demikian juga? Apa kelebihan suami saya? Waduh, Pak, suami saya istimewa, Pak. Dia peduli dengan saya. Dia bukan suami yang sempurna, tapi dia selalu tiap malam memberi satu kuntum bunga kepada saya. Luar biasa. Tapi saya juga mau banggakan saudara, seorang istri yang di-sharingkan oleh suaminya. Suaminya berkata, Pak, saya bersyukur punya seorang istri. Dia tahu hobi saya menonton bola. Maka pada waktu saya menonton bola, dia menyediakan kopi hangat dan dia menemani saya menonton bola. Padahal Pak, dia tidak suka bola. Tapi dia menemani saya. Dia menemani saya sesuai kesukaan saya. Saya bersyukur. Saya lihat sang suami dan sang istri masing-masing belajar menikmati kelebihan pasangannya. Kelebihan pasangannya dinikmati seperti daging dari ikan ini, membawa gizi kehidupan rumah tangga. Kelemahannya, kegagalannya, buang dalam sampah. Saudara, dengan kata lain saya mengajak saudara untuk melakukan hal berikut. Kalau ada kelebihan-kelebihan pasangan kita, jangan lupakan saudara, catat. Kalau hari ini setiap saudara saya beri kertas. Dan saya minta mencatat apa kelebihan suamimu, apa kelebihan istrimu. Dalam waktu 1 menit, berapa yang Anda dapat temukan? Ya, apa kelebihan suamimu, apa kelebihan istrimu? Ya, dalam 1 menit, ya, cepat. Menemukan berapa? 1, 2, 3. Oh, dia suka ini Pak, menolong saya. Dia suka ini, suka itu. Oh, dia biasanya begini, dia biasanya begitu, dia biasanya begini. Apalagi? Kalau Anda menemukan kelebihan pasangan Anda, ingat, catat dalam hatimu. Seperti catatan yang ditempel di sebuah tugu. Biarkan catatan ini selalu tergores dan tidak pernah Anda lupakan. Selalu ada. Tetapi segala kelemahannya jangan dicatat. Buang ke dalam sampah. Udah, nggak usah diingat-ingat kelemahannya, kekurangannya. Udahlah. Ya, dia memang manusia yang seperti manusia pada umumnya banyak kelemahannya. Kenapa ini penting saudara? Karena hari ini banyak orang dikasih suami, dikasih istri, waktu menikah bersyukur. Tapi beberapa hari atau beberapa bulan setelah menikah, seperti mental penonton tadi, wah, mulai melihat kelemahannya, lupa kebaikannya, mulai moody, reaktif, mulai emosional.
maka tidak heran. Hari ini data menunjukkan banyak keluarga Kristen yang bermasalah. Banyak hubungan suami istri yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena mereka melihat selalu negatifnya. Ibarat makan ikan yang dilihat durinya. Pak, ikannya banyak durinya. Saya nggak suka. Durinya banyak, Pak. Tapi sudah dikasih Tuhan, semua manusia punya kelemahan. Tapi pasti ada kelebihannya. Ambil kelebihannya. Nikmati kelebihannya. Dan buang tulangnya. Itu cara dan seni mengucap syukur. Mari kita belajar seni mengucap syukur. Dengan gunakan firman. Pertanyaannya saudara. Maukah saudara menjadikan pasangan dan keluarga saudara juga dengan cara yang sama, melihat kebaikannya dan terus tampil dalam tugu kebaikan dirimu. Sehingga engkau enggak lupa, Pak, saya ingat betul, Pak, kebaikan pasangan saya. Kalau kelemahannya, oh saya lupa, sudah saya lupakan, saya buang dalam sampah. Kalau itu saudara lakukan, hidup saudara akan penuh dengan berkat. Dan dikasih Tuhan. Yang berikutnya adalah, mau kita menikmati rasa syukur yang bertumbuh, kerjakan dengan konsisten apa yang baik yang saudara lakukan, yang bisa lakukan. Hal baik yang bisa dilakukan akan menumbuhkan rasa cinta, akan menumbuhkan rasa syukur. Contoh seorang ibu, saudara. Seorang ibu yang setiap hari menyediakan makanan untuk anaknya. Tiap pagi dia selalu menyediakan makanan untuk anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Kalau seorang ibu tiap hari menyediakan makanan ibu untuk anaknya, apa yang konsisten Anda lakukan, itu akan menjadi rasa sukacita dalam hidup saudara. Saudara akan tanpa sadar tumbuh rasa cinta. Karena itu semua ibu mencintai anaknya. Karena ibu itu melayani anaknya dengan konsisten. Bandingkan dengan ibu-ibu, maaf ini, ada juga di dunia ibu-ibu yang gak peduli anaknya. Yang gak konsisten merawat anaknya. Yang gak peduli keadaan anaknya. Ibu ini juga kurang rasa syukurnya terhadap anaknya. Kalau Anda hari ini rajin, misalnya ada juga orang yang tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, tapi dia dengan gembira merawat seekor kucing atau seekor anjing dalam hidupnya, dia pagi dia rawat. Hasilnya apa? Kecintaannya pada kucing dan anjing akan bertumbuh. Hasilnya apa? Dia rasa bersyukur punya anjing dan kucing itu. Rasa syukurnya berbeda dengan rasa syukur saya kalau saya lihat anjing dan kucing. Ya. Kalau saya lihat kucing, saya jengkel. Ya, karena genting rumah saya sudah berkali-kali bocor gara-gara kucing. Tapi orang yang suka kucing tadi, yang tiap hari memberi makan kucing tadi, dia mencintai si kucing. Karena dia tiap kali melakukan kebaikan pada si kucing. Jadi apa itu bersyukur? Bagaimana hidup bahagia? Lakukan yang baik yang Anda dapat lakukan. Ada segala hal. Misalnya pada binatang. Ketika engkau mencintai binatang, merawatnya, engkau akan rasa syukur melihat dia. Lihat dia tumbuh. Ketika engkau merawat alam dan lingkungan, kebersihannya engkau rawat, engkau akan mencintai alam. Engkau akan penuh syukur melihat alam. Ketika engkau melayani, banyak piring-piring kosong di sana. Piring-piring kosong ini, jangan biarkan kosong. Kalau engkau masih ada makanan tiap hari, sediakan makanan bagi sesama. Kalau engkau tiap hari melakukan hal semacam ini buat sesama saudara, dan membagikannya pada orang lain. Oh, apa yang terjadi saudara? Engkau akan penuh cinta dengan orang-orang itu. Ini ajaib. Cara yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan makin menikmati dan bahagia semakin kita banyak memberi. Kita akan semakin merasa nikmat dan bahagia. Jadi bagaimana bersyukur? Konsisten. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan bagi orang lain. Tapi jangan lupa, selalu menutup makan kita dengan minum air. Segar sekali. Karena air ini memang sangat penting dalam kehidupan kita. Katanya kita butuh paling tidak 2 liter air. Air, saya bayangkan, yang mengisi hidup kita supaya sehat dan segar adalah kasih Allah. Cinta kasih perlu kita minta, perlu kita minum setiap hari. Tuhan, berikan aku cintamu. Tuhan, penuhi aku dengan kasihmu. Tiap kali kita memenuhi hati kita dengan kasih,
hidup saudara akan penuh dengan kesegaran. Tidak sulit bukan bersyukur? Nah, yang keempat, kalau kita mau bersyukur, mari kita harus menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, hubungan kita dengan Tuhan tidak hidup, wah, kita susah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, harus sadar betapa dahsyatnya Allah dalam hidup kita. Allah hadir membawa kedahsyatan, membawa kekuatan, karena dia ada sumber energi, karena dia ada sumber hidup, sumber kasih, dan sumber pengharapan. Nah, sudah dikasih Tuhan, apakah saudara dan saya sudah memiliki hubungan yang manis dengan Allah? Sudah menghidupkan hubungan kita dengan Tuhan? Kita bayangkan sebentar apa yang terjadi kalau ruangan ini tidak ada hubungan dengan listrik. Apa yang terjadi? Ya, ini gelap. Kalau gelap gulita, apa yang terjadi, saudara? Anda makan, waduh, bisa kena durinya. Nggak jadi dapat dagingnya. Sulit memisahkan duri dengan daging kalau gelap seperti ini. Kalau gelap Anda nggak bisa bekerja, nggak bisa membaca, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup bersyukur? Tidak ada cara lain. Hubungan kita dengan Tuhan harus on. Mohon dinyalakan kembali. Nah, kalau on, nah terang ya. Wah, tahu ini, wah ini dagingnya, ini bukan durinya. Saya nggak salah makan. Kenapa? Karena terang. Seperti box power di dalam listrik ini, di dalam gambar saudara ini. Ini menghubungkan antara daya PLN yang dahsyat. Wah, berapa ratus ribu watt itu. Dan kita perlu mengambil bagian sedikit dari sana. Misalnya ada yang rumah mengambil 900 watt, 2000 watt, ada yang 3000 watt dan seterusnya. Tetapi apa jadinya kalau ini cuma tersambung tapi masih off? Nah, kalau masih off ya daya listriknya PLN nggak masuk ke rumah kita, cuma nyambung tapi off. Ini persis seperti hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Kebaktian, berdoa tapi masih off. Kenapa masih off? Karena dia tidak terbuka untuk Tuhan memenuhi hidupnya dengan firman, dengan kehadirannya. Hubungannya nggak on, masih off. Buktinya ada orang Kristen, kebaktian, berdoa, ngaku dirinya Kristen, KTP-nya Kristen. Kalau sama istri, wah kalau ngomong seperti ngomong dengan penjahat. Kasar, mengata-ngatain istrinya, ngomong dengan, waduh ada yang semacam itu. Saya mendengar kesaksian, loh kok ada ya? Orang percaya mengaku dirinya pengikut Kristus yang penuh belas kasih dan cinta kasih. Mengaku dirinya orang yang mengikuti ajaran cinta kasih. Tapi sehari-hari mulutnya, sifatnya, sikapnya jahat. Nah, kok bisa? Ya itu seperti rumah yang punya PLN tapi enggak di-on-kan, masih off. Hasilnya apa? Ya hasilnya rumahnya tetap gelap gulita. Wong enggak diceklek. On. Pertanyaan saya, sudahkah on hubungan saudara dengan Tuhan hari ini? Saudara, apa yang jadinya kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah menjadi on? Lukas 4 ayat 18-19 mengatakan, Roh Allah ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Saudara lihat, begitu Roh Allah ada padaku, ia mengurapi aku, apa? Segera punya misi, menyampaikan kabar baik pada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya saudara, kehadiran Roh Allah itu membawa dampak yang dahsyat dalam hidup seseorang. Seperti listrik yang ketika kita on-kan, masuk ke rumah kita segera menjadi terang. Aktivitas di rumah berjalan. Kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa belajar di rumah. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau listriknya off. Dan dikasih Tuhan. Jadi,
Ketika hubungan kita dengan Tuhan nyambung dengan manis, ada energi dahsyat dalam hati kita. Karena dia adalah sumber hidup, sumber kasih, sumber pengharapan, daya kehidupan, kekuatan ada padanya. Sehingga kita lalu diberi satu, hubungan dengan Tuhan begitu on. Dikasih misi, ayo lihat itu. Yang jadi tawanan, yang sedang susah, yang terjerat dengan kesukaran hidup, yang sedang hidup dalam penderitaan, beritakan tahun rahmat Allah. Nyatakan kasih dan rahmat Allah. Segera kita punya tujuan hidup. Jadi ketika saudara dan saya tidak memiliki misi hidup, tujuan hidup, tidak berkobar-kobar dalam diri kita, sesuatu yang menyala dalam diri kita. Hati-hati. Mungkin Anda ya sudah percaya tapi belum on. Anda belum membiarkan Tuhan mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita. Sehingga orang demikian walaupun punya segala sesuatu gak bisa gembira. Murung, gak bisa bersyukur, gak bisa berbagi. Tetap garang suami atau istri yang gak peduli bahkan dengan pasangannya sendiri. Gak peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena kehadiran Allah belum disambungkan dayanya dalam hidup. Tetapi ketika Anda dan saya memberikan kesempatan Tuhan, aku buka hatiku, penuhi. Oh, berkobar-kobar kehadiran Allah, mengubah hidup. Seperti kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir membuat para murid berkobar-kobar, bersemangat melayani, bersemangat bersaksi, bersemangat membagi kasih, semangat dalam segala hal. Bahkan mereka rela menjadi martir untuk menyatakan kasih Allah. Sudah dikasih Tuhan itu luar biasa. Seperti seorang bapak. Dia ketika anaknya dinyatakan oleh dokter menderita sebuah penyakit yang serius. Membutuhkan biaya yang mahal untuk operasi. Si bapak yang hidupnya sederhana dan gaji sederhana. Apa yang dia lakukan? Dia bekerja keras, dia berjuang, dia terus berkobar-kobar hatinya. Oleh cinta. Kok bisa? Karena cinta dari Tuhan. Libatkan Tuhan. Mencintai anaknya juga. Membuat dorongan dalam hati bergelora. Jadi pertanyaan saya, apakah yang hari ini sedang menggelora dalam hati saudara? Apa yang menggelora dalam hati saudara? Itu yang akan mewarnai hidupmu dan siapa engkau. Dan pertama-tama saudara, izinkan Tuhan menggelora dalam dirimu. Karena itu Keluaran 23 ayat 13 tadi yang saya katakan ayat misteri tadi penting dalam segala hal yang kita lakukan. Hubungan dengan Tuhan adalah kunci untuk bersyukur. Pertanyaannya, sudahkah kehadiran Allah itu seperti api menyala-nyala berkobar-kobar dalam hidupmu? Saya terkesan saudara, ada seorang bilang, Pak saya ingin melayani Tuhan. Walaupun di rumah beritahu saya apa yang dapat saya lakukan. Oh tentu saja ada banyak dilakukan Gejayan. Saya ceritakan ini yang Gejayan lakukan. Kita bisa melayani sesama dari rumah. Iya Pak, semangat. Tiap berapa hari telepon, Pak saya lakukan ini Pak. Ada pengusaha yang tiap hari itu, jam 4 sore itu, selalu ada di jalan. Membagikan makanan. Tiap hari berkobar-kobar semangatnya. Hari ini di jalan Gejayan, besok di jalan sana, besok di jalan sana. Membagi makanan di perempatan tiap hari. Kok bisa berkobar-kobar? Karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Ada seorang istri yang masa-masa tinggal bersama suami, dia penuh dengan semangat. Padahal, maaf ini, suaminya bukan orang yang mudah. Orang yang sulit berkomunikasi, mudah marah, temperamen. Tetapi ibu ini penuh dengan cinta, selalu mengampuni, selalu mengampuni, selalu mengampuni, selalu mengampuni, selalu mengampuni. Kok bisa selalu mengampuni? Karena di dalam hatinya berkobar-kobar kasih yang dari Tuhan. Dia menangkap yang baik dari suaminya. Dia bersyukur atas suaminya dengan segala kelemahannya. Dan dia buang ke dalam sampah duri-duri yang suaminya berbuat melukai dirinya. Dia lupakan. Maka keluarga ini tetap utuh, tetap bertahan. Sang istri tetap tersenyum kemana-mana. Dia banggakan suaminya. Karena roh Allah dalam dirinya. Pertanyaan saya, sudahkah roh Allah berkobar-kobar dalam hidup saudara?
Saudara, karena itu mari kita ringkas apa yang kita bicarakan. Yang pertama, saudara, mau hidup penuh syukur, bangunlah dengan jadi berkat. Yang kedua, mau hidup penuh dengan syukur dan berbahagia, nikmati cara berkat Tuhan dengan cara yang benar. Ambil dagingnya, buang durinya. Belajarlah menikmati berkat Tuhan. Jangan hanya bersyukur menerima berkat, belajar bagaimana menikmatinya dengan bijaksana. Yang ketiga, orang yang bersyukur, penuh dengan kebahagiaan. Dia konsisten melakukan apa yang baik yang dia lakukan setiap hari. Yang terakhir, biarkan Tuhan hadir menguasai hidup kita. Apakah apinya menggelora dalam dirimu? Berbagi kasih terasa ringan. Memberikan persembahan terasa ringan. Melayani pasangan kita terasa ringan. Semuanya menjadi ringan kalau apinya, energi kasih Allah menggelora dalam diri kita. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami tidak hidup sendiri, tapi kami bersama Tuhan yang menggelori kami. Karena kehadiran Tuhan membuat hidup kami bagaikan dibakar oleh api kasih itu. Sehingga kami saat ini senang, berbahagia, boleh memikirkan orang lain, boleh memikirkan sesama kami. Dan pakailah kami Tuhan, dan waktu-waktu diri kami juga untuk peduli pada orang lain. Sebagai tanda syukur, sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan dan sesama. Penuhilah kami dengan api-Mu Tuhan. Supaya kasih-Mu itu menggelora dalam diri kami. Supaya kami tidak pernah lelah untuk membuang duri-duri kehidupan yang suka melukai kami. Dengan penuh syukur kami memakan semua daging kehidupan yang bergizi, yang baik, yang positif. Ajar kami terhadap suami kami, terhadap teman kami, terhadap keluarga kami, terhadap orang tua kami, terhadap anak kami. Berani memilah-milahnya. Supaya kami hanya mengingat yang baik. Dan kami membuang segala kelemahannya di dalam sampah melalui pengampunan. Ya Tuhan, ajarkan kami juga untuk selalu konsisten melakukan hal-hal yang baik, yang berguna buat sesama kami. Gelorakan kami Tuhan, supaya rasa syukur kami dan bahagia kami tidak cuma sesaat seperti seorang penonton, tapi terus dan terus, tak henti-hentinya, pagi, siang, sore, malam, setiap hari, tiap saat. Makin lama makin bertumbuh rasa syukur itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami ingat dengan sekeliling kami, masyarakat sekeliling kami, orang-orang sekeliling kami yang terdampak karena COVID-19 ini dan segala pandemi ini menyebabkan goncangan kehidupan. Jadikan kami semua alat-alat berkat-Mu di tengah dunia ini. Kami bersyukur mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat sebagai tanda kasih mereka kepada Tuhan. Ketika orang berani berbagi kasih dengan sesamanya. Ketika orang berani melakukan karya-karya kebaikan buat dunia sekelilingnya, buat tetangganya. Oh Tuhan, berkati semua orang supaya mereka menggunakan waktu-waktu ini menjadi alat berbagi, waktu-waktu cinta kasih. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong para peneliti, para ahli, supaya dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan bisa dengan cepat menemukan obat yang terbaik dan vaksin yang tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan dunia kami ini. Kami serahkan juga bangsa negara kami, keluarga kami, dan hidup setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan pada saat ini untuk bersama-sama terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, walaupun kita tidak ada di dalam ruang gereja ini. Kita melihat bahwa di gereja kita ada kegiatan gebetan COVID-19 yang merupakan kegiatan nyata kita yang dilakukan oleh tim aksi sosial GKI Gejayan. Untuk itu marilah kita bersama-sama di dalam ibadah Thanksgiving hari ini, kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan melalui transfer ke rekening di gereja kita. Begitu juga bisa memasukkan persembahan itu ke dalam brankas atau kotak persembahan yang berada di lobi gereja, maupun juga bisa menitipkan di kantor gereja setiap jam kerja. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita akan mendasari, kita membaca dari Mazmur 50 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita mempersembahkan. Mari kita bersama-sama membawa persembahan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau mengajari kami untuk terus kami boleh
mensyukuri akan semua berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Walaupun di masa sulit ini, tapi kami percaya tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberkati juga persembahan syukur tahunan kami Tuhan. Engkau memakai majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini untuk boleh dipakai di dalam kegiatan pelayanan di gereja kami. Ampuni dosa kesalahan kami di dalam kami mempersembahkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kabar apa yang sering kita beritakan? Semoga kabar baik yang sering kita bagikan, sehingga dunia yang penuh dengan penderitaan dan pencobaan ini boleh tersenyum karena mendengar tanda-tanda kerajaan Allah melalui kita. Kabar baik, pembebasan, pengampunan, dan keselamatan sudah dianugerahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama Tuhan. Mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia. Kami bersuka cita menjadi terang dan garam dunia. Kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kehidupan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan ibadah dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.